Termodinamika dalam tubuh makhluk hidup. Subtopik pertama, proses metabolisme manusia. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme senyawa atau komponen dalam sel hidup. Semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Hal lain yang penting dalam metabolisme adalah peranannya dalam penawar racunan dan detoksifikasi, yaitu mekanisme reaksi pengubahan zat yang beracun menjadi senyawa tak beracun yang dapat dikeluarkan dari tubuh. Anabolisme dibedakan dengan katabolisme dalam beberapa hal. Yang pertama, anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul kimia yang lebih besar, sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Kedua, anabolisme merupakan proses membutuhkan energi, sedangkan katabolisme melepaskan energi. Ketiga, anabolisme merupakan reaksi reduksi, sedangkan katabolisme merupakan reaksi oksidasi. Keempat, hasil akhir anabolisme adalah senyawa pemula untuk proses katabolisme. Hukum pertama termodinamika dalam sistem biologi. Dalam fotosintesis, energi yang disediakan oleh matahari, energi cahaya diserap oleh sel-sel dalam daun tanaman dan diubah menjadi energi kimia. Energi kimia disimpan dalam bentuk glukosa yang digunakan untuk membentuk karbohidrat kompleks yang diperlukan untuk membangun massa tanaman. Energi yang tersimpan dalam glukosa juga dapat dirilis melalui respirasi sel. Hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Dalam fotosintesis, misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tanaman. Beberapa energi tercermin dan beberapa hilang sebagai panas. Hilangnya energi untuk hasil lingkungan sekitarnya, peningkatan gangguan atau entropi. Tidak seperti tanaman dan organisme fotosintetik lain, hewan tidak dapat menghasilkan energi langsung dari sinar matahari. Energi Gibbs pada organisme. Dalam termodinamika, energi bebas Gibbs dikenal juga sebagai entalpi bebas, yakni suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan atau isotermal dan isobalik. Energi yang terlibat dalam proses metabolisme sel hidup adalah energi bebas, dan yang digunakan adalah parameter energi bebas Gibbs yang dapat melakukan kerja pada suhu dan tekanan tetap. Termogulasi pada tubuh manusia. Termoregulasi pada manusia merupakan aspek penting dari homeostasis. Dalam termoregulasi, panas tubuh dihasilkan sebagian besar di organ dalam, terutama hati, otak, dan jantung, dan dalam kontraksi otot rangka. Manusia telah mampu beradaptasi dengan keanekaragaman iklim, termasuk panas lembab dan gersang. Termoregulasi pada tubuh hewan berhibernasi. Burung kutub mengatur suhu secara fisiologis. Apabila suhu di lingkungan mengalami peningkatan, maka tubuh akan memproduksi keringat agar terjadi penguapan pada permukaan tubuh, sehingga peningkatan suhu tubuh dapat dicegah. Termoregulasi merupakan proses yang terjadi pada hewan untuk mengatur suhu tubuhnya supaya tetap konstan. Paling tidak, supaya suhu tubuhnya tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Tidak semua hewan mampu mempertahankan suhu tubuh yang konstan. Aliran energi dalam sistem biologi di alam. Proses transformasi energi dalam sistem biologi dapat dibedakan menjadi 3 proses berikut. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut digunakan untuk mensintesis karbon diohidrat dan hidrogen menjadi glukosa dan senyawa kompleks lainnya sebagai energi pengikat dan penghubung inti-inti atom yang tersimpan dalam bentuk senyawa karbohidrat. Kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat dan senyawa lainnya sebagai energi ikatan fosfat melalui respirasi sel untuk oksidasi DNA, RNA, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel makhluk hidup dan sel-sel saraf. Ketiga, transformasi energi oleh sel.
Jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan terlepas dan berubah menjadi energi bentuk lain seperti energi mekanik untuk kerja kontraksi otot, energi listrik untuk meneruskan impuls saraf, energi sintesis untuk membangun senyawa pertumbuhan, serta sisanya akan mengalir ke sekeliling sel dan hilang sebagai energi panas. Ayat yang berkaitan dengan termodinamika. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Baiklah, sekian materi termodinamika pada tubuh manusia dari saya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.